Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi landasan unsur dasar dan hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Landasan wawasan Nusantara dapat dijabarkan menjadi berbagai landasan, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional, landasan visional, landasan konsepsional, dan landasan operasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Marfuah. Wawasan Nusantara dapat dijabarkan menjadi berbagai landasan. Yang pertama, landasan ideal Pancasila, filsafat ideologi bangsa dan dasar negara. Karena pada hakikatnya wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila, maka wawasan Nusantara mengarah pada terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, landasan konstitusional. Kata konstitusional biasa berkaitan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa bernegara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wakingatun Hasanah. Wawasan Nusantara dapat dijabarkan menjadi berbagai landasan. 1. Landasan visional. Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Landasan konsepsional. Kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Agar dapat mengatasinya, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. 3. Landasan operasional. GBHN adalah sebagai landasan wawasan operasional dalam wawasan Nusantara yang dikukuhkan MPR dan ketetapan nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Feby Laili. Unsur-unsur wawasan Nusantara. A. Wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. B. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. C. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara yang dapat diwujudkan deskripsi, yakni secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asroful. Kepada Saudara Asroful. Mungkin boleh digantikan oleh Wakingatun Hasanah. Isi wawasan Nusantara. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Isi menyangkut dua hal spesial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Kesatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi A. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. D. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional. Berciri manunggal, utuh, menyeluruh, meliputi 1. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan digantara secara terpadu. 2. Satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dan politik pelaksanaannya, serta satu ideologi dan identitas nasional. 3. Satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. 4. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Hamkamrata. 6. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Selanjutnya akan dibacakan Putri Febi Laili. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Demikian juga produk secara utuh yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. 1. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dengan adanya era kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi, intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus cermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan langsung bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan aspirasi keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. Penerapan wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai daerah tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunitas, dan transportasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.